Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu. Tsumma assalatu wassalamu ala taha Rasulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Wajah, yang semoga kita semuanya diberkahi, diridhoi, dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat yang mencintai Rasulnya, dicintai oleh Rasulnya. Harapan terbesar yaumul akhir nanti kita semua memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, baik mengawali taklim kita bersama mendoakan kedua orang tua kita masing-masing yang masih ada, semoga selalu sehat walafiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di rawdah riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, yang terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Nurul Islam Wajah ini. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih, salihah, keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitaran masjid ini, kalau ada yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenakan sehat afiat. Ala hadzal niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kegiatan kita, menambah wawasan keilmuan kita, karena dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, laula khamsa hisalin lasaran nas kulluhum salihin. Pada dasarnya setiap orang itu baik, setiap orang itu salih, tetapi ada beberapa hal yang mengikis atau merusak kesolihannya itu. Di antara yang pertama, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah al-qanaatu bil jahli. Orang yang qanaah dengan kebodohannya. Qanaah itu aslinya sifat baik, tetapi ketika disandingkan, digabungkan dengan sifat yang tidak baik, akan menjadi tidak baik. Qanaah itu artinya pasrah, ridho, nerimo, pasrah. Tapi pasrahnya dalam kebodohan, itu yang tidak baik. Lah kita ini berjuang di sela-sela kesibukan kita ngaji ini dalam rangka karena kita tidak pasrah jadi orang bodoh. Kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kewajiban yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji,
Maka yang diperintahkan pertama adalah iqra, baca. Artinya belajar, artinya jadilah orang yang berilmu. 5 ayat yang turun pertama kali surah Al-Alaq atau surah Iqra itu kan mengulang 2 kali lafaz Iqra, baca. Cuma sayang 1000 sayang, dari banyak lembaga survei pendidikan di Indonesia ini, warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia termasuk umat yang paling rendah dalam minat membaca. Ya, makanya kalau kita tertinggal dengan umat lain, kita tertinggal dengan bangsa lain, itu bukan kesalahan mereka, kesalahan kita. Karena kita kurang belajar, kurang minat dalam membaca. Apalagi sekarang adanya HP, udah ngilangin minat orang untuk membaca. Nah, dalam sabda Rasul juga, Rasul sampaikan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kun, jadilah kalian aliman, orang yang berilmu, orang yang mengajar. Cuma untuk berilmu dan mengajar ini kan prosesnya panjang. Tidak semudah mantranya Pak Tarno yang tinggal bim salah bim jadi pinter, enggak bisa. Orang sekolah prosesnya mulai, kalau sekarang ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, prosesnya panjang. Lah kalau itu enggak bisa, au muta'alliman. Tahapan berikutnya kalau jadi alim memang kita enggak mampu, muta'alliman, orang yang belajar. Dalam syarah hadisnya, muta'allim itu orang yang belajar tapi bawa alat belajar. Yaitu anak-anak kita yang sekolah, itu namanya muta'allim. Lah kalau kita yang rata-rata majelis taklim di Jakarta itu apakah muta'allim? Bukan. Masuk kategori berikutnya, mustami'an, jadilah pendengar. Nah, ini kelas kita yaitu. Cuma wong namanya ngaji cuma dengerin, daya otak kita ini udah sangat terbatas. Kelemahannya kayak dulu iklan tolak angin, wes 12 selesai ngaji ya wes selesai. Tadi materinya apa lupa. Tapi masih bagus Pak, masih di level ketiga. Kalau mustami'an pun nggak bisa. Mustami'an itu orang yang ngaji hadir di majelis namanya mustami'an Pak. Yang nggak nulis, nggak nyatet, terus pokoknya datang duduk nyender ngantuk, syukur-syukur disuguhi snack lah. Itu mustami'an. Lah kalau mustami'an pun nggak bisa karena ada kendala lain. Au muhibban, jadilah pecinta. Aslinya dia demen ngaji Pak. Demen ya taklim, cuman apa daya kesehatan nggak mendukung. Untuk jalan dari rumah ke masjid udah nggak bisa, atau mungkin kesibukannya yang begitu luar biasa. Tapi ia cinta, nah masih bagus Pak, masih ranking keempat. Tapi dalam hadis ini wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Alim enggak, belajar enggak, dengerin enggak, senang juga enggak. Ini kelima ini. Nah, sabda Rasul wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Wis mentok-mentoknya muhibban lah, jadi pecinta. Syukur bisa naik mustami'an, syukur bisa naik muta'alliman, syukur bisa naik aliman. Yus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ayat yang sering kita baca kalau lagi tahlilan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hukum taklif, beban hukum taklif itu, kecuali sebatas kemampuan orang itu. Kalau memang dia mampunya muhibban, ya monggo. Naik kelas menjadi mustami'an, bagus. Naik kelas menjadi muta'aliman, luar biasa. Naik kelas menjadi aliman, disesuaikan dengan kemampuan kita.
Yang penting kita ada usaha, ikhtiar. Walaupun kalau dalam psikologi ilmu pendidikan, Pak, mohon maaf ini bukan merendahkan, Pak. Dalam penelitian para ahli pendidikan, usia kita ini kan terbagi-bagi, Pak. Kalau usia 0 sampai 19-20 itu usia emas untuk belajar. Hampir 80-90% ilmu yang disampaikan masuk ke otak usia-usia segitu. Makanya mungkin dari sekian jamaah ini, hafalan yang kita pakai untuk sholat itu hafalan di usia segitu. Bener ya, Pak? Yang kita pakai mulai dari mulai dari usolli sampai selesai assalamualaikum, itu hafalan di usia-usia di bawah 20 ya. Loh, saya pribadi, Pak, yang dulu nyantri ngapalin yang mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah itu masih bagus, Pak, nempel di sini. Tapi begitu udah 20 ke atas, tinggal 50, apalagi begitu sudah nikah, udah terpecah-pecah. Maka kalau kita punya anak yang usia-usia segini, inilah masa emas untuk belajar. Nanti usia 20 ke atas sampai 35-an, itu bahasanya udah usia perak. Kurang dari 50% dari materi yang disampaikan akan masuk, udah mulai berkurang. Nanti usia ke atasnya lagi makin berkurang. Bahkan guru saya dulu menganalogikan, kalau kita belajar di usia yang sudah 40, 50, walaupun kalau Allah menghendaki nggak ada yang mustahil, Pak. Tapi ini secara penelitian dalam dunia pendidikan, kita belajar di usia udah 50 itu kayak ngambil air pakai keranjang. Ngambil air pakai keranjang, dicemplungin ke sumur, ke empang, itu keranjangnya kayaknya penuh. Itu persis ketika kita lagi ngaji begini loh, Pak. Ketika guru kita menyampaikan materi, dalam batin kita, dalam otak kita, wah itu mah bisa saya mah, bisa. Itu persis kayak keranjang di dalam empang. Tapi begitu nanti keranjangnya diangkat, itu persis kalau kita bubaran ngaji selesai, nyampe luar ditanya, atau mungkin nyampe rumah lah ditanya sama istri, Pak, tadi di Nurul Islam ngaji apa? Dapat itu snack kotak. Oh, yang dikit mau snack kotaknya. Loh, ya wajar. Tapi filosofinya keranjang itu, ketika keranjang itu dibuat ngambil air, ditaruh, paling tidak bekas bawahnya itu basah. Lah, basah itu mungkin setetes, 2 tetes. Lah, kalau dikumpulin mosok-mosok nggak secangkir, mosok-mosok nggak segelas. Tapi ya harus sabar, telaten. Kita belajar di usia segini ini nih, ya kayak ngambil air pakai keranjang. 1 jam misalnya kita ngaji, setengah jam lah sampai waktu isya. Kadang yang nempel ya malah keranjangnya itu yang diinget. Lah ya sewajar, usia udah usia. Kalau bahasa kasarnya usia sisa. Wis lah sisa-sisa, sisa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai materi yang saya sampaikan adalah kita ngaji fikih. Dalam perjumpaan kita sebelum tawakuf, kita membahas syarat-syarat salat. Sekarang kita bahas tentang faslun fi sifatis salati, pasal yang membahas tentang seputaran salat, bahwa salat yang kita lakukan itu terdiri dari beberapa komponen. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh, ada batal. Ini harus kita pahami, Pak. Jangan sampai kita sholatnya tekun tapi nggak bisa membedakan antara kelima hal itu tadi. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh, ada batal. Syarat itu sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Wudu itu kan sebelum sholat kan? Kita memakai baju, memakai pakaian untuk aurat. Ini namanya syarat. Sesuatu yang harus kita lengkapi sebelum kita sholat. Nah ini udah kita bahas dari pertemuan awal sampai kemarin terakhir sebelum istirahat. Itu namanya syarat yang harus kita lengkapi sebelum
sholat. Ibarat ada bapak yang mau nyalon RT, ya sebelum nyalon syarat-syaratnya dilengkapi dulu sebelum pencalonan, itu namanya syarat. Yang kedua rukun. Rukun ini sesuatu yang menyebabkan ibadah tersebut sah. Kalau tertinggal dengan sengaja maka tidak sah sholat itu. Nah nanti yang awal setelah syarat kita bahas tentang rukun. Kemudian yang ketiga sunnah. Sunnah ini terbagi menjadi dua dalam sholat. Ada hayat, ada ab'ad. Sunnah sholat terbagi dua. Ada hayat, ada ab'ad. Kalau ab'ad, kalau tertinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Itu ab'ad. Misalnya tahiyat awal, kunut bagi yang membiasakan kunut, karena tidak semua kita mau dengan kunut. Ini yang biasa kita pakai kunut kok ketinggalan, maka nanti diganti dengan sujud sahwi, karena itu masuk kategori sunnah ab'ad. Yang kedua bagian dari sunnah itu sunnah hayat. Sunnah yang kalau tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal nggak masalah, nggak perlu diganti sujud sahwi. Ini yang kadang kita masih belum bisa membedakan, Pak. Contoh, ketika kita sholat id, baik id fitri maupun id adha, membaca takbir yang 7 di rakaat pertama dan takbir 5 di rakaat kedua, itu termasuk hayat. Kalau tertinggal atau sengaja ditinggal maka nggak masalah. Ini saya udah berkali-kali loh Pak menjelaskan tentang ini di berbagai tempat. Itu kadang ada aja yang namanya sholat ini kan setahun 2 kali. Imamnya entah mungkin lagi pikiran kurang konsen, biasanya rawannya di rakaat kedua. Ustaz ya, di rakaat kedua itu lupa takbir yang 5. Kita yang jadi makmum wis menengai lah, nggak perlu subhanallah, subhanallah. Ini sunnah hayat. Ini pernah terjadi Pak setahun yang lalu. Ini yang cerita ketua masjidnya. Ya gara-gara tadi itu belum bisa membedakan mana sunnah mana rukun. Begitu imamnya di rakaat kedua ini lupa nggak takbir, langsung Fatihah, langsung baca surat. Ini makmum yang paling depan. Ini memang jamaah tetap, ibadahnya tekun, tapi pengetahuannya kurang. Lah, karena merasa ini ada yang ketinggal, ada yang salah, dia ya subhanallah, subhanallah. Berulang-ulang, Pak, subhanallah, subhanallah. Nah, ya karena imam merasa ini hayat, wis ketinggalan ya enggak masalah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ini jamaah yang tadi ini marah, langsung berdiri main nunjuk-nunjuk. Ini dasar imam, mau pakai bahasa yang nggak pantas lah pokoknya. Imamnya digituin nggak terima, berdiri juga. Wah akhirnya hampir tonjok-tonjokan, Pak. Hampir. Sama jamaah akhirnya digotong dibawa keluar. Kebetulan itu yang imam juga imam rawatib, imam sendiri. Yang ini jamaah tetap lah. Khotibnya memang dari luar. Khotibnya katanya bengong. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Lah kalau sesuatu yang sunnah, kalau memang itu kayak tadi itu, ya wis. Lah kalau yang rukun tuh lah baru. Karena rukun itu kalau salah ya bisa batal salatnya. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Maka Imam Syafi'i dalam satu makalahnya beliau mengatakan begini. Saya itu, kata Imam Syafi'i, siap berdiskusi, berdebat dengan 1000 orang alim, orang pinter, tetapi saya nggak berani berdebat dengan 1 orang bodoh. 1000 lawan orang pinter berani, 1 orang bodoh nggak berani. Lah kalau orang pinter itu kalau debat kan ya adu argumentasi, Pak. Ini dalilnya begini loh, logikanya begini. Lah kalau orang bodoh kalau debat, kalau orang Jawa bilang wes pokoke. Wes pokoke kalau nggak ada takbir nggak sah sholatnya. Ini kan repot, Pak. Nah, makanya yuk kita usaha ikhtiar ngaji untuk nambah
ilmu pengetahuan. Seandainya ada yang kayak begitu-begitu itu kesalahan, ya bukan kesalahan sebetulnya ya kan. Ya dalam tanda kutip lah kesalahan, kita bisa legowo, ini juga cuma hayat. Kalau seandainya salah, sholatnya enggak batal. Nah terus tahun berikut sebelum Covid kasus sama persis. Itu sampai saya diundang isi acara halal bihalal. Biasanya kalau halal bihalal itu kan bahasanya silaturahmi, minta maaf kan itu. Ini enggak Pak. Begitu saya datang, pengurusnya kayak Pak Saiful gini bilang, Pak Ustadz nanti tolong bahas tentang masalah sholat id. Halal bihalal bahasa sholat id ya. Begitu selesai, kata pengurusnya, Pak nanti ada sesi tanya jawab, ya monggo. Begitu dibuka sesi tanya, nggak ada yang nanya. Begitu saya pulang di parkiran, ada yang nyamperin. Ustadz, ya ada Bapak. Iya sih, nggak batal sholatnya, cuman kan kurang komplit kalau nggak ada takbir yang, oh iya dah, ya terserah Bapak lah. Kata Imam Syafi'i, kon daripada berdebat orang begitu kan mending ngalah Pak ya. Yo, kata Bapak lah. Yang penting masih sholat ya. Lah yang ketiga, yang keempat, makruhnya sholat. Makruh itu kalau dikerjain ya sholatnya nggak masalah, tapi kalau dihindari yang terbaik. Batal yang kelima lah ya, ini kalau ini terjadi ya udah batal, sholat kita harus ulang. Itu komponen-komponen sholat ada 5. Bisa bedakan biar terjadi. Kalau kita seandainya sholat sendirian di rumah pun ini batal apa enggak lah ya harus tahu ya. Takutnya masih batal, udah batal kok lanjut ya kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salati ay furuduha arba'ata asyara. Ini yang kita bahas rukunnya. Rukun itu kalau ketinggal batal sholatnya. Ada 14. Bijahlil tuma'ninati fi mahaliha. Dengan menjadikan tuma'ninah nyatu dengan rukun fi'linya. Maksudnya begini. Ketika kita ruku, i'tidal, sujud itu rukuknya ya rukun tapi plus tumakninah. Tumakninahnya juga rukun. Lah kalau baca subhana rabbiyal azimi itu bukan rukun. Itu sunnah hayat. Dibaca berpahala, enggak dibaca pun enggak mengapa. Lah kenapa para ulama-ulama kok ketika rukuk dianjurkan baca subhana rabbiyal azim? Itu untuk ngisi tumakninah itu loh. I'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu itu untuk ngisi tumakninah, karena tumakninah itu wajib. Nah sekarang yang jadi pertanyaan yang beredar di media sosial itu, yang tarawih 20 rakaat cuma berapa menit itu? 7 menit ya. Itu saya pernah iseng-iseng ngitung Pak, pakai kalkulator di HP itu loh. Itu kalau 20 rakaat kok 7 menit selesai, itu satu rakaat cuma sekitar 19 apa 20 detik. Sini bisa nggak? Rontok dengkul Pak. Saya pernah iseng-iseng ngitung Pak. Terus saya iseng-iseng baca Fatihah, semampu saya yang paling cepat kira-kira berapa detik? 12 detik, 14 detik baru selesai. Lah, itu baru Fatihahnya. Belum yang lain-lainnya. Ya rukuk, sujud dan lain-lain Pak. Tapi saya untuk menyalahkan ya enggak berani Pak. Ya mungkin ya wallahu alam mereka yang menjalani itu punya dimensi lain ya wallahu alam. Saya enggak berani nyalain Pak. Pokoknya kalau saya ya enggak bisa untuk begitu aja. Wong tumakninah itu wajib. Nah, 14 itu memasukkan tumakninah ke dalam rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa perbuatan. Rukuk ya ada tumakninahnya, sujud ya ada tumakninahnya. Itu sampai berjumlah 14 semuanya. Ahaduha yang pertama niyatun, niat. Nah, niat ini wajib. Hadisnya kan kita hafal, sering kita ngomong innamal amalu binniyat.
Lah definisi niat itu. Niat itu kalau kajian-kajian fikih ini biasanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja melakukan sesuatu, itu niat. Lah niat itu wajib karena untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Niat itu pertama membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Contoh, sama-sama kita basuh wajah, basuh tangan kanan kiri, basahi rambut, basahi kaki. Itu kalau diniati wudu, jadi wudu. Karena wudu yang wajib kan cuma itu, wajah, tangan kanan kiri, kepala, kemudian kaki. Itu kalau niati wudu, jadi wudu. Tapi kalau tidak diniati wudu, ya bukan wudu namanya. Walaupun gerakannya sama. Contoh lain, ketika bapak tadi masuk masjid ini nih, selain niat jamaah, niat ngaji, kalau tadi niat iktikaf selama duduk di sini sampai nanti kita pulang, mungkin kita masuk tadi jam 6 kurang sampai nanti kita pulang dari sini mungkin setengah 8, 1,5 jam, itu ada pahala iktikaf. Lah kira-kira tadi udah niat iktikaf belum? Belum. Ya niat sekarang, masih ada waktu dikit. Loh, iktikaf itu memang yang masyhur adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi iktikaf itu asalnya sepanjang tahun. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, terserah. Cuma kadang memang yang masyhur yang kita tahu itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai nginep-nginep di masjid, bawa bantal, bawa selimut. Kadang anak istri diajak. Enggak se-ekstrim itu. Setiap kali kita masuk ke sini, kita depan pintu langkahkan kaki kanan, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian niat iktikaf. Bahasa Arab gak bisa, yo bahasa kita sehari-hari. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Selama kita duduk di sini sampai nanti kita pulang, maka ada pahala tambahan iktikaf. Duduknya kita ada pahala atau tidak tergantung niat. Duduknya sama, nelonjornya sama, mungkin capeknya ya sama, tapi ada pahala tambahan kalau tadi niat iktikaf. Maka niat yang pertama membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Dua, niat itu membedakan tingkatan ibadah, apakah wajib atau sunnah. Subuh dan qobliyah subuh itu bagi yang tidak kunut kan nggak ada bedanya tuh, sama-sama 2 rakaat. Bagi yang nggak pakai kunut tuh, kalau yang pakai kunut dibedakan dengan kunut. Subuh dan qobliyah subuh sama persis, 2 rakaat sama. Yang membedakan apa? Niat. Yang 2 rakaat sebelum subuh sunnah, yang subuhnya wajib. Padahal sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan niat. Bahkan contoh lain Pak, sama-sama kita ngasih duit itu akan bernilai beda kalau niatnya beda. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi haram. Sama-sama ngasih duit. Kalau kita ngasih duit niatnya bayar utang, wajib ya. Bayar utang wajib ya? Wajib. Cuman kalau ditagih kadang ya nembak mulu ya, kalau enggak tar sok. Itu ya budaya. Budaya. Kita niat ngasih uang, niat bayar zakat, wajib. Sama-sama ngasih uang. Lah kemudian contoh lain ketika kita niat untuk sedekah, hukumnya sunnah. Kita Jumatan, ada kotak lewat, masukin. Kita naik motor, naik mobil di perapatan ada Pak Ogah, kita kasih sedekah, sunnah. Sama-sama ngasih duit, yang tadi wajib, yang ini sunnah. Yang ketiga, contoh lain Pak, umpama anak kita kemarin waktu kenaikan kelas nggak naik, kita datang ke wali kelasnya,
Bu, mosok anak saya nggak naik sih Bu. Ini ada anak buat beli lah, cukuplah buat beli 4 gram. Ini hukumnya apa? Sama-sama ngasih duit loh Pak. Yang tadi wajib bisa sunnah, bisa haram, tergantung. Nah, yang membedakan apa? Niat. Sama-sama ngasih duit. Kita kasih duit, kita keluarin duit belum tentu berpahala, bisa jadi haram. Itu fungsi niat. Membedakan ibadah, membedakan tingkatan ibadah, dan membedakan tadi pahala yang diperoleh, atau justru malah dosa. Lah kemudian niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Wa amma talaffudzu, adapun melafatkan, membaca, itu mustahabun, sunnah. Wajibnya itu di sini, Pak. Nah, wajibnya di sini. Kita melafatkan sholli fardhul isya'i itu sunnah. Kita mau wudu nawaitu wudu itu sunnah. Yang wajib di sini. Maka ada sebagian saudara kita yang dia nggak mau pakai usolli-usolian. Pokoknya datang berdiri langsung Allahu Akbar. Ya kita yakin mereka niat, cuma tidak diucapkan seperti kita. Lah kalau beda begini, ya wes kita milih yang mana. Kalau guru-guru saya, guru-guru kita rata-rata ngajarin niat itu dibaca untuk bantu ini loh Pak. Biar ininya nggak kayapan. Wong kadang dibantu aja ininya masih ngayap kok. Apalagi nggak dibantu. Lah kalau mereka yang nggak mau, ya monggo, itu urusan dia, pilihan dia. Yang penting nggak saling ontok-ontokan. Ontok-ontokan Indonesianya apa? Gontok-gontokan. Itu niat Pak. Wajibnya di hati, sementara mengucapkan, melafadzkan ini mustahab, sunnah. Lah sekarang pertanyaannya Pak, ya mungkin Bapak pernah ngalami apa belum? Kalau saya pernah. Seandainya terjadi perbedaan antara ini dan ini, kita tahu ini kita istirahat kerja jam 12 sholat zuhur. Cuma karena pas mau sholat pikiran lagi kacau, habis diomelin bos misalnya, kerjaan nggak beres, diomelin bos, kita sholat zuhur, mulutnya ngelantur, tapi hatinya yakin ini sholat zuhur. Sholli fardhul asri arba'ah. Sholatnya sah enggak? Sah? Pernah ngalami nggak Pak? Pernah, saya pernah Pak. Pernah ya? Nah, hatinya yakin sholat zuhur, tapi mulutnya ngomongnya asar. Ayo, sah kok enggak? Kalau bapak-bapak yang sebelah sini bilangnya sah katanya. Kalau dalam ilmu qawaidul fiqhiyah, maksudnya dasar-dasar pengambilan hukum fikih, Pak. Ini kalau dalam hakul adami dan hakullah, dalam hal ini dibedakan. Kalau dalam hakullah, sholat ini kan hakullah ya, maka yang dibenangkan hati. Walaupun mulutnya apa kek, tapi kalau hatinya memang yakin ini sholat zuhur, maka yang dihitung sholat zuhur. Walaupun mulutnya ngomong Jumat kek, ngomong Idul Fitri ya, terus pokoknya yang dimenangkan ini. Kalau itu hakullah. Tapi kalau hakul adami, yang dibenangkan zahir mulutnya. Misal, Pak, nanti hari Selasa depan hadir yang ke rumah syukuran anak. Kok mulut kita bilang iya, pada dalam hati malas ah, di rumahnya dia memalas saya. Maka yang dicatat adalah ininya loh. Ini kan ininya bilang iya, tapi ininya bilang enggak. Maka kalau hakul adami yang urusan dengan sesama kita ini, yang dimenangkan adalah mulutnya. Ini kalau dalam qaidah ilmu fikih. Kalau ilmu yang lain, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nah itu kan sering terjadi yang tadi tuh, mau sholat zuhur mulutnya asar, yus tetap menang sih. Yang wajib dimenangkan daripada yang sunnah. Tetapi qaidah ini ada istisna. Istisna itu pengecualian. Ada kalanya sunnah pahalanya lebih tinggi daripada wajib.
Enggak semua wajib itu pahalanya lebih tinggi daripada sunnah. Sunnah bisa jadi pahalanya lebih tinggi dari wajib. Contoh, ini kalau ngaji qawaidul fikih, Pak. Contoh, orang jawab salam. Hukumnya wajib ya. Sepakat ya, wajib ya. Cuma ada 3 salam yang nggak boleh dijawab dan kita nggak mau dengar jawabannya, Pak. Pertama, salamnya non muslim. Kita jawab cuma kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin hanya sampai waalaikum. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikum. Nggak boleh lengkap. Yang kedua, yang nggak boleh dijawab salamnya imam. Nih, imam lagi nyimami sholat. Nah, jangan dijawab, batal sholatnya Pak. Wong kita belum salam, ya kan? Imamnya, Pak Ustadz Siripto imamin, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita di belakang, Waalaikumsalam, batal. Yang ketiga, ini salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya. Kalau kita ziarah kubur, nah kita ziarah kubur masuk area pemakaman, kita kan diajarkan untuk baca salam Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Kita nggak pengen dengar jawabannya. Kalau Assalamualaikum ada yang pada jawab Waalaikumsalam, malah gemeter, balik pulang. Balik lagi, menjawab salam itu wajib, mengucapkan salam itu sunnah. Tapi dalam hal ini yang mengucapkan salam pahalanya lebih besar walaupun sunnah daripada yang menjawab. Ini pengecualian dari kaidah wajib pahalanya lebih besar daripada sunnah tadi. Ada kalanya sunnah justru malah pahalanya lebih besar daripada wajib. Contoh lain, ketika ada orang yang berhutang pada kita mengingatkan, itu wajib. Mengikhlaskan sunnah. Lebih enak mana Pak? Mengikhlaskan apa mengingatkan? Mengingatkan. Kadang mengingatkan juga jawabannya yang enggak enak ya Pak. Diingetin mulu, ingat sama. Mengingatkan itu hukumnya wajib. Sementara mengikhlaskan itu hukumnya sunnah. Tetapi dalam hal ini mengikhlaskan pahalanya lebih besar daripada mengingatkan. Ya kalau hutang dalam jumlah kecil sih ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau jumlah besar ya kepikiran ya Pak ya. Nah itu wajib sama sunnah itu tadi ya ada kalanya lebih tinggi wajib, ada kalanya lebih tinggi sunnah, tergantung dari kasusnya. Maka ada kaidah fikih mengatakan as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Orang nagih ngingetin dengan mengikhlaskan itu kan lebih sulit mengikhlaskan, maka pahalanya lebih besar mengikhlaskan. Memberi salam dengan menjawab salam itu lebih mudah jawab salam. Nah, maka as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fiha qasdu fi'liha wa ta'yinuha walau naflan. Di dalam niat sholat itu wajib namanya ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan. Kalau memang kita sholat duhur, ya dijelaskan saya niat sholat duhur walaupun tidak harus diucapkan, karena niat tadi kan wajibnya di sini kan. Nah, saya niat sholat duhur itu namanya ta'yin. Ta'yin itu memperjelas biar beda ini duhur apa asar. Ya malaikat sih maha tahu, apalagi malaikat ya tahu, Allah lebih maha tahu. Tetapi ini etikanya. Kalau kita misalnya mau membayar apa gitu kan harus jelas, ini mau bayar token listrik, ini mau bayar utang sabun, kan harus jelas. Walaupun mungkin yang punya utang yang utangnya udah paham. Ta'yin wa yajibu ta'yinu, wajib ta'yin. Ta'yin itu tadi menjelaskan ini zuhur, ini asar, ini wajib atau sunnah. Nah, yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita udah paket lengkap itu Pak. Misalnya maghrib ya, sholli fardhul maghribi itu namanya ta'yin.
Usolli itu niatnya, takyinnya itu fardhul maghribi salasa raka'atin dan seterusnya. Kalau dalam keterangan kitab ini yang wajib itu hanya menyebut nama sholatnya dan rakaatnya. Untuk seterusnya hanya kelengkapan saja. Misalnya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, Allah udah sah. Tetapi yang diajarkan oleh guru-guru kita udah paket lengkap. Bahkan dulu kalau di kampung Pak, itu namanya pasolatan. Zaman saya dulu di kampung itu pasolatan. Yus pokoknya sebelum ngaji disuruh ngapalin sholli fardhul maghribi salasa raka'at. Anak-anak kecil zaman saya masih kecil dilanggar surau ya kalau orang sini. Kalau orang Jawa langgar. Fardhul maghribi salasa raka'at. Udah paket lengkap. Udah niat ya, kemudian takyin yang ada di situ. Kemudian walau naflan, walaupun itu sholat sunnah, kecuali sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ditentukan jumlah rakaatnya, tidak ditentukan namanya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Misalnya kita dengar riwayat Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau rata-rata, ya enggak semuanya malam. Rata-rata di malam harinya beliau sholat sampai 1000 rakaat. Kita 20 aja nawar Pak ya. Iya tawar ya, jadi 8 ya. Kalau guyonan Gus Dur kan ini terawihnya NU baru apa NU lama? Kalau NU baru, kalau NU lama 20. NU baru diskon 60%. Jadi 8. Yo, itu pilihan terserah. Imam Ali Zainal Abidin itu rata-rata di malamnya itu sholat ya sampai ratusan bahkan sampai 1000 itu. Lah itu sholat apa? Ya sholat sunnah mutlak itu. Lah sholat sunnah mutlak itu, ya nggak ada namanya, jumlahnya terserah. Lah niatnya ya saya usolli sunat rakaataini, Allah. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat. Lah itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau yang qobliyah, ba'diyah, duha, lah itu sholat setelah muqayyad. Muqayyad itu sholat sunnah tapi ada namanya. Jumlah rakaatnya, waktunya semua dijelaskan. Kalau mutlak enggak. Duha dijelaskan waktunya mulai matahari meninggi sampai menjelang zuhur. Rakaatnya minimal 2, yang terbaik atau terbanyak 8. Tapi ada yang mazhab lain 12. 2 aja jarang-jarang Pak ya. Kalau bapak-bapak sih kayaknya rajin ya, kayaknya. Rajin kayaknya, wallahu alam saya juga enggak tahu. Itu muqayyad Pak. Muqayyad itu ada waktunya. Idul Adha ada waktunya mulai dari terbit matahari meninggi sampai menjelang zuhur. Jumlahnya juga ditentukan, waktunya ditentukan, itu namanya muqayyad. Tetapi kalau mutlak bebas. Pokoknya saya sholat 2 rakaat kurang nih, nambah lagi, kurang nih, nambah lagi, terus boleh. Itu kalau sunnah mutlak. Tapi kalau yang muqayyad ada namanya, wah sholat Idul Fitri cuma 2, kurang saya Pak, nambah, nggak bisa Pak. Wah mentang-mentang orangnya banyak, wah kompak nih, nambah lagi yuk, muraiso. Itu namanya muqayyad. Kalau mutlak mah bebas. Wallahu a'lam.